Puji Tuhan, Bapak sekalian, pada saat sore hari ini kembali mempercayakan dengan teruskan dalam Tuhan dan pribadi sebagai yang saya juga mempercayakan terima kasih buat Tuhan Yesus sebagai gereja, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan teman semua yang memberikan kepercayaan untuk saya dan Bapak Ibu di dalam pemberitaan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berita dengan tema dipelihara dalam kekuatan Allah. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita perlu untuk memahami akan hal ini di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya hidup kita dipelihara bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh semata-mata bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh kemampuan kita, bukan oleh kecerdasan atau kepandaian kita, bukan oleh jabatan yang kita miliki, bukan oleh kemampuan harta kekayaan yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita sudah mengerti bahwa hidup kita dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan kita, tetapi dipelihara dalam kekuatan Allah. Hal ini sangat penting untuk kita mengerti dan kita pahami. Kalau di dalam kenyataan hidup ini, harta kekayaan yang kita miliki tidak dapat menjamin keselamatan kita. Jabatan yang kita miliki pun juga tidak dapat menjamin. Tetapi yang dapat menjamin keselamatan kita hanyalah kalau kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bacaan, mari kita baca dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dalam surat 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan demikian: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jemaah, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam surat 1 Petrus pasal pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, dialamatkan, ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah yang dikuduskan oleh Allah supaya taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Kristus. Rasul Petrus menghendaki supaya orang-orang Kristen yang tersebar yang membaca surat ini sadar bahwa mereka menanggung banyak penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Menjadi orang-orang Kristen, kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga untuk menderita untuk Kristus. Ini harus kita pahami dan kita mengerti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Suatu saat ada seorang
seorang anak Tuhan yang bersaksi, dia katakan demikian, saya ingin merubah paradigma orang-orang dari gereja Pantekosta. Karena buat orang-orang gereja Pantekosta, orang Kristen itu harus hidup menderita. Tapi sebenarnya yang menderita hanya Kristus, orang Kristen tidak perlu untuk menderita. Nah, sekalian, ini adalah pengajaran dari teologi pemakmuran. Nah, sekalian, karena saya sering ikuti pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami dan mengerti akan hal ini. Para Rasul Petrus bersurat kepada orang-orang yang tersebar pada waktu itu. Karena pada masa itu, yaitu di mana Israel ada di bawah penjajahan daripada kerajaan Romawi, sehingga banyak artinya orang-orang Kristen yang tersebar kemana-mana karena terjadi aniaya penderitaan yang mereka harus alami. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus menulis surat untuk mengingatkan kepada mereka semua bahwa kamu orang-orang Kristen yang tersebar, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi orang-orang Kristen itu dipelihara oleh kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan dari kekuasaan yang ada di dalam dunia ini, tetapi oleh kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah inilah yang menyebabkan mengapa orang-orang Kristen pada waktu itu dan pada masa sekarang ini tetap bertahan di dalam iman, tetap menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan, dan setia sampai mati. Karena apa? Karena mereka yakin ada kekuatan Allah yang memelihara dalam dirinya. Dan kalau kita dipelihara oleh kekuatan Allah, kita menjadi anak-anak orang-orang Kristen yang tidak gampang putus asa. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah persoalan apapun juga yang kita alami, kita selalu memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Pengharapan masa depan yang penuh dengan harapan. Meskipun saat ini kita hidup dalam kesulitan, kita hidup dalam kekurangan, kita hidup dalam penderitaan, kita hidup dalam yaitu sakit penyakit yang kita derita dalam kehidupan kita. Tapi karena kita memahami bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah, kita mampu untuk bertahan karena kita memiliki harapan masa depan. Bukan saja masa depan yang baik, tetapi harapan yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 21 disitu dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi dikatakan, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi menderita untuk Kristus, itu satu penderitaan bukan karena kita berbuat suatu kejahatan. Yang dimaksudkan penderitaan untuk Kristus adalah menderita pada saat kita berbuat baik. Dan teladan penderitaan yang seperti ini telah diberikan oleh Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yesus disalibkan bukan karena dia berdosa,
tapi justru dia dijadikan dosa untuk mengganti kita, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Yesus disalibkan bukan karena dia menjadi seorang pencuri, tapi karena dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Orang buta disembuhkan sehingga bisa melihat. Orang lumpuh disembuhkan sehingga bisa berjalan. Orang bisu disembuhkan sehingga bisa berbicara. Orang yang dirasuki setan disembuhkan, ya, sehingga dia dapat menjadi pengikut daripada Kristus di dalam kehidupannya. Yesus menderita karena dia berbuat baik. Orang-orang Kristen pun juga kita sadar kalau kita berbuat baik, tapi dalam kenyataannya, yaitu yang kita terima dalam kehidupan kita bukan kebaikan. Orang yang pernah kita tolong seharusnya dia mengerti kalau pernah ditolong, tapi dalam kenyataan seringkali tidak pernah ingat akan pertolongan yang kita berikan. Jangan kecewa, jangan sakit hati, tapi itulah panggilan kita untuk menderita bukan karena berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Apapun juga persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tetaplah berbuat baik. Kalau Bapak sekalian membaca dalam Matius pasal yang ke-5, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, di situ dikatakan bahwa terang kita itu bersinar adalah melalui kebaikan. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, itu digambarkan seperti terang yang bersinar. Kita sebabnya kalau ada orang Kristen berbuat jahat, seringkali ada perkataan orang Kristen seperti itu. Ya. Jadi maksudnya orang Kristen itu seharusnya jangan berbuat jahat. Jadi maksudnya orang Kristen itu seharusnya berbuat baik, jangan seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan, hal ini perlu untuk kita sadari dan kita mengerti dalam kehidupan kita. Ya. Meskipun ya, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini kita tidak luput dari bermacam-macam persoalan. Ya. Berbuat baik pun di dalam kehidupan kita seringkali kita sudah menderita. Ya. Bersaksi, memberitakan Injil, itu pun juga penuh dengan penderitaan. Ya, sekalian, suatu saat ada seorang ibu yang bersaksi kepada temannya. Ya, temannya mengatakan, oh sebelum kamu jadi orang Kristen, saya sudah jadi orang Kristen. Ya, sekalian, ya, kamu tidak usah bersaksi tentang kekristenan. Ibu ini bilang dengan sakit hati, oh tujuan saya itu baik, mau bersaksi, kok jawabannya seperti itu. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu berkat. Ya. Kalau kita berbuat baik, tidak diterima, ditolak, itu berkat. Ya. Memang kadang-kadang rasanya sakit hati ini, ya, tapi tidak perlu kecewa dan sebenarnya tidak perlu sakit hati. Memang itulah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen
yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Kristus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam penderitaan, karena untuk berbuat satu kebaikan, untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa ini. Kemudian, saudara sekalian, siapa yang dipelihara dalam kekuatan Allah? Ya. Tentu kita sudah mengerti bahwa yang dipelihara dalam kekuatan Allah adalah orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Kata tidak binasa itu berarti hidup kita ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Di mana kita diselamatkan, kita tidak akan berkata kita diselamatkan, kita dipelihara diselamatkan, sehingga kita memperoleh yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kemudian orang yang dipelihara dengan kekuatan Allah selanjutnya adalah orang yang telah menerima rahmat atau anugerah Tuhan yang besar. Ya. Dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Ya. Dalam 1 Petrus pasal pertama 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Jadi orang yang diselamatkan adalah orang yang telah menerima anugerah rahmat daripada Allah. Ya. Jadi kita orang-orang yang percaya, ya, adalah orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Ya. Di mana kita telah dilahirkan kembali oleh Tuhan yang Yesus dari antara orang mati, dan yang kita baca tadi, kita memiliki hidup yang penuh harapan. Ya. Kemudian kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak lain, yang tersimpan di surga. Ya. Kita akan merupakan yaitu bagian orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan yang besar. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana caranya agar kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya. Dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang 17, ya. Tentu ayat ini tidak asing bagi kita. Di situ dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya ini berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Ya. Dikatakan barang siapa yang berseru kepada Allah akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan
mereka yang membawa kabar baik. Dan kemudian ditekankan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi cara untuk memberi iman pada itu adalah dengarkan baik-baik, dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan yang diberitakan, Injil yang diberitakan, yang merupakan kabar baik, yang merupakan kabar keselamatan, yang merupakan kabar yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya. Dengarkan baik-baik, ya, sekalian. Karena iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan, dan iman itu bertumbuh, ya, dari mendengarkan firman Tuhan. Iman itu bertambah-tambah kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ada seorang sarjana teologi S3, dia katakan demikian, di hari tua saya ini hidup saya terasa hampa. Sarjana teologi S3, terus sekali dia mengerti, memahami isi Alkitab, tetapi rupanya pemahamannya itu sampai kepada teori-teori, teori iman, teori tentang siapa itu Tuhan, hanya secara teori. Yang penuh dengan pengetahuan teologi itu hanya otak, tapi hatinya tidak. Sudah sudah dikatakan hatinya itu hampa, hatinya itu kurus. Oleh sebab itu mengapa pemazmur katakan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hati, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Tidak cukup kita mengerti teori tentang keselamatan, tidak cukup kita mengerti teori tentang iman di dalam kehidupan kita. Itu saja yang aku juga katakan, supaya kita jangan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, berarti kita telah menipu diri kita sendiri. Menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak memiliki pengalaman secara kekristenan yang nyata, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Ya, karena imannya itu tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Hatinya hampa, hatinya kosong. Jadi seharusnya semakin lama kita iring kepada Tuhan, kita jangan puas kalau kita merasa mengerti, ya, siapa itu orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami pengalaman hidup secara pribadi. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar mengalami bahwa hidup kita ini dipelihara, yaitu oleh kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya singgung soal Ayub, ya, terus sekalian. Ya. Rupanya Ayub ini dalam soal teori, ya, dia adalah orang yang pintar, karena dia rupanya juga menjadi seorang pengajar. Ya. Dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang ketiga, ya, di situ Elifas sahabat Ayub berkata demikian, ayat yang ketiga, ayat 4 ayat yang ketiga, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah
telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ini pasti ingatkan, engkau ini seorang guru biologi, seorang pengajar, banyak orang yang telah engkau yang diberikan pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan. Tangan yang lemah sudah engkau kuatkan. Orang yang jatuh sudah engkau bangunkan, yaitu oleh kata-katamu. Dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Sehingga dikatakan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Bukankah engkau seorang guru mengajar banyak orang, menguatkan orang yang lemah, lutut yang goyang engkau kuatkan, ya. Tapi pada saat sekarang ini kamu menghadapi persoalan-persoalan itu menimpa dalam kehidupanmu, ya. Di mana Allah yang menjadi sandaran, ya. Jadi dengan kata lain, tidak cukup kita mengerti, ya, tentang firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak cukup kita mengerti bahwa hidup kita dipelihara kekuatan Allah. Tapi mari kita masuk ke dalam pengalaman hidup secara nyata dalam hidup kita, bahwa kita itu dipelihara benar-benar oleh Allah dalam kehidupan kita, ya. Kemudian setelah Ayub diproses oleh Tuhan, ya, Bapak sekalian, di dalam Ayub pasal 42, ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang 5, ayat berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman, siapakah dia yang menghubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Dunia hanya mengerti tentang Tuhan secara teori, tapi setelah dia diproses oleh Tuhan, dia akui, ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang teori-teori yang disampaikan itu hanya dari kata orang, dari guru-guru yang mengajar. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Dia memiliki satu pengalaman hidup yang nyata sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan dia benar-benar alami bahwa hidupnya itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang sanggup memulihkan dalam hidupnya. Kekuatan Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit bara yang diderita. Kekuatan Allah yang sanggup memulihkan yaitu ekonomi rumah tangganya. Dia diberkati berlipat kali ganda. Kekuatan Allah yang memelihara kehidupannya, dan dia dikaruniai lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu menjadi satu fakta, satu kenyataan. Itu sebabnya hal ini, pengalaman hidup yang seperti ini perlu kita miliki sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kemudian Bapak sekalian,
Mengapa orang-orang beriman itu dipelihara oleh kekuatan Allah? Ya, tentu ada alasan mengapa hidup kita sebagai orang-orang beriman itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih, suatu imamat yang berkerajaan, suatu bangsa yang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, supaya kamu memasukkan segala kebaikan Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib itu, yaitu kamu yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang ini menjadi umat Allah, yang dahulu belum beroleh rahmat, tapi sekarang ini telah beroleh rahmat. Ya, kita di orang-orang beriman dipelihara oleh kekuatan Allah karena kita menjadi keluarga yang terpilih. Kita adalah merupakan bagian dari keluarga yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan sekarang kita ini adalah orang-orang pilihan daripada Tuhan. Terus sekalian, seharusnya kita mengerti orang-orang Kristen itu bukan orang-orang sembarangan. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh hidup secara sembarangan. Ya, tapi kita harus hidup sesuai dengan aturan dan ketentuan daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bos sekalian, orang-orang yang dimiliki Roh Kudus ada dua tanda: tanda secara fisik dan tanda secara moral. Tanda secara fisik itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa roh, sesuai ya, ilham daripada Roh Kudus itu sendiri. Tapi tanda secara moral, ya, orang yang diberi Roh Kudus itu memiliki buah roh dalam kehidupannya. Ini perlu untuk kita pahami. Itu tanda secara berarti orang Kristen yang sudah diberi dengan Kudus, yang menjadi umat pilihan daripada Allah, ya, dia menjadi orang-orang yang bermoral. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bermoral, yang tidak memiliki buah roh di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara oleh Allah karena kita adalah keluarga yang terpilih, sebagai keluarga yang bermoral, sebagai keluarga yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang memiliki buah roh di dalam kehidupan kita. Kemudian, karena kita dikatakan sebagai suatu imamat yang berkerajaan, ya, Yesus sebagai Raja, dan dia juga menjadi imam besar kita yang agung. Kita ini merupakan bagian daripada suatu imamat yang berkerajaan. Kemudian karena kita menjadi suatu bangsa yang kudus, kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena kita ini dijadikan oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu berarti satu bangsa yang hidup di dalam kekudusan, dalam kesucian. Hari-hari ini kalau saya lihat ya, berita-berita di internet, kasus-kasus perselingkuhan, kasus-kasus kebebasan seks. Ada anak SMP dari mucikari menjual temannya sendiri, ya, dia dapat bagian. Kisah Tuhan yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan telah menjanjikan dia akan mengaruniakan penolong, yaitu Roh Kudus
merupakan satu bagian dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang tidak bisa kita abaikan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan kegelapan dosa dan kejahatan. Dan kita mengerti berdasarkan tanda-tanda zaman yang ada, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah tidak lama lagi. Biarlah kita mengerti dan memahami hal ini yang sungguh dalam kehidupan kita. Hidup kita dipelihara oleh kekuatan Allah, karena kita menjadi satu bangsa, karena kita menjadi satu bangsa yang kudus. Suatu kaum milik Allah sendiri. Hidup kita ini bukan menjadi milik kita sendiri, tapi hidup kita ini menjadi milik daripada Allah. Kalau sekalian, kalau hidup kita menjadi milik daripada Allah, maka kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian, karena kita menjadi umat Allah yang telah beroleh anugerah Allah, dan kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang berimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian Bapak sekalian, tujuan pokok pemeliharaan dan kekuatan Allah oleh iman adalah keselamatan. Keselamatan bagi jiwa kita itu sangat penting. Jadi pemeliharaan kekuatan Allah bagi kehidupan kita, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, itu tujuan pokoknya adalah keselamatan. Untuk keselamatan kita, Allah telah mengutus anaknya Yesus datang ke dalam bumi untuk menyelamatkan kita. Dia rela lahir di sebuah kandang di Betlehem untuk keselamatan kita. Dia rela dianiaya, menderita, mati di atas kayu salib kita untuk keselamatan kita. Dia naik ke surga menjadi imam besar kita yang agung. Dia persembahkan darahnya sendiri untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Nilai keselamatan itu tidak dapat dinilai, tidak dapat diukur, karena Allah sendiri yang datang untuk menebus kita. Yesus yang datang untuk berkorban bagi kita, dan kita sediakan yaitu penolong Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang Kristen, orang beriman, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu menunjuk kepada dimensi yang akan datang, maupun keselamatan bagi jiwa kita. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, ya, dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, di dalam keselamatan menunjukkan dimensi akan datang maupun keselamatan bagi jiwa kita. Yang pertama yaitu untuk memperoleh warisan di surga. Ya, kita diselamatkan supaya kita memperoleh warisan di surga. Seperti yang dikatakan dalam Petrus pasal pertama ayat yang keempat tadi, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan yang kedua, untuk memperoleh keselamatan jiwa kita. Karena dalam 1 Petrus ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan kamu, yaitu keselamatan jiwa. Yang selamat adalah anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Seperti Yesus, dia setia sampai mati. Ya. Dan Wahyu pasal 10 bagian berikutnya ayat yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hidup kita sebagai orang-orang Kristen, hidup
menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ada kekuatan Allah yang melakukan kehidupan kita. Mungkin pada saat ini di antara anak-anak muda, ya, ada yang berpikir, bagaimana masa depan saya? Ya. Atau ada yang berkata, kok sampai saat ini saya belum punya pacar? Banyak hal persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin ada orang tua yang berpikir, sebentar lagi saya akan pensiun, tapi saya belum punya rumah. Anak-anak bekerja, belum berhasil, mereka masih kontrak. Bagaimana masa depan saya? Percaya, hidup kita dipelihara oleh kepada apa yang tidak pernah kita pikirkan, benar katakan itu yang disediakan di dalam kehidupan kita. Asal kita menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh, yang memiliki pertobatan, yang tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang taat dan